Video kali ini khusus buat subscriber yang request analisa tentang BSML. Jujur aslinya agak sulit ya menganalisa saham ini karena saham ini baru IPO ya, baru IPO di 2022 ini. Dan biasanya saham-saham yang baru IPO ini secara laporan keuangannya itu ada something ya menurut saya. Ibaratnya dia mau mau lahir, ada yang dipercantik lah. Kenapa kan dipercantik? Ya sesimpel biar banyak yang minat. Seperti itu. Dia kalau di RTI 16 Desember 2021 baru listing. Jadi umurnya di bursa belum ada 1 tahun bahkan ya. Jadi saya akan coba ya memberikan analisa seobjektif saya tentang BSML Bintang Samudra Mandiri Lines dengan kekurangannya seperti itu tadi. Kalau teman-teman nanti perhatikan ada hal-hal yang akan membuat tercengang, apalagi kalau teman-teman cek tidak hanya dari laporan tahun ini aja, dicek ke belakang 2021, 2020, 2019 pasti ada hal yang unik ya. Ya, uniknya itu apa? Nanti bisa dicek sendiri, tapi nanti akan saya jelaskan di sini di video ini. Oke, kita mulai. BSML sendiri itu berdiri pada tahun 2009 ya, tepatnya 24 April. Terus pemegang mayoritasnya itu PT Gold Five Investment Capital dengan kepemilikan 54%. Lalu ya udah itu ya, kegiatan perusahaan ya. Kegiatan perusahaan atau kegiatan usahanya itu pengangkutan laut antar pelabuhan Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur dengan menggunakan semua jenis kapal. Perusahaan ini beroperasi pada tahun 2017. Wah, ini menarik ya. Didirikan 2009 tapi baru beroperasi 2017. Entitas anaknya hanya satu, PT Bintang Samudra Mandiri Persada, itu pun baru beroperasi 2021. Bidang usahanya di perdagangan. Oke, kita ulas ya. Kita cek apa yang menarik dan bisa dikatakan unik ya. Satu itu dari kasnya sendiri. Kasnya itu dari 2000 akhir tahun itu ada di posisi 27 miliar ya. Dan yang menargetkan adalah tahun ini 30 Juni ini atau Q2 2022 ini kasnya itu totalnya hanya 4 miliar. Tergerusnya sangatlah banyak banget nih. Dan yang aneh lagi itu piutang usahanya. Yang sebelumnya hanya 1 miliar mengembang jadi 29 miliar. Terlalu jomplang dan terlalu tinggi lah ya. Cuman kalau teman-teman hanya melihat dari total asetnya ini ada kenaikan memang. Tapi dari kenaikan per apa ya? Per sub ini tadi kas piutang nih sangatlah menurut saya sedikit unik ya untuk perusahaan ini. Lalu di utang usaha pun sangatlah mengembang gede banget. Ya utang usaha sih. Lalu di total liabilitasnya so far oke ya. Total liabilitas jangka panjangnya maksudnya. So far oke, tidak terlalu signifikan. Tapi yang menarik adalah itu tadi kas dan juga piutang usaha. Nah ini yang menarik ya. Kenapa bisa gapnya terlalu jauh ya? Kalau kita cek kasnya sendiri itu sebelumnya kita cek di kasnya sebelumnya itu ada nominal 18 miliar di BRI. Tapi hanya sisa 1,4 miliar. Kalau kita cek di IDX ini tidak ada ya. Tidak ada penyampaian bahkan di mana ada perubahan yang sangat signifikan. Nah, itu biasanya hanya perubahan secara keseluruhan ya. Kalau ini kan perubahan per subbab, per kas, terus per persediaan dan you name it lah. Nah, kalau perubahan per itu tidak ada. Biasanya hanya perubahannya yang sangat signifikan di aset keseluruhan. Nah, itu baru perusahaan wajib melaporkan ya. Wajib melaporkan. Nah, ini yang membuat agak tricky-nya ya. Ini dana 18 miliar ini sebelumnya memang ada atau diada-adakan. Nah, ini yang jadi jujur aneh aja sih, aneh aja.
Sebelumnya 18 miliar terus jadi hilang hanya 1,4 gitu. Gede banget gitu. Hanya dalam waktu 6 bulan, 6 bulan. Lalu piutangnya banyak ya, pelayaran dan lain-lain ini banyak banget. Kalau kita cek kas tadi, kalau dia berkurang ya, kemungkinan kan bisa buat nutup utang atau buat investasi. Nah, kita perlu cek di kasnya. Arus kasnya untuk investasi ini ada 16 miliar ya, 16 miliar. Itu dari perolehan aset tetap. Aset tetap kan tadi salah satunya itu kas sendiri. Kasnya ini berkurang ya, 16 miliar. Kalau kita cek di note 11, nah pentingnya kita ngecek seperti ini ya, kita bisa tahu. Bentar, note 11, ini note 4, biar kita bisa tahu ya ini gimana. Ada apa di aset tetapnya bisa berubah banyak banget. Oh ini, aset tetapnya kalau kita cek telah diasuransikan, oh ini enggak. Oke, ini biaya perolehan dan lain-lain. Aset tetap, kepemilikan langsungnya ada Kapol Takbut, tidak ada penambahan. Perlengkapan kapalnya juga, nah ini perlengkapan kapalnya ini ada penambahan senilai 173 juta, hanya 173 juta. Kendaraan, lalu bangunan, docking ini juga tidak ada ya, peralatan untuk docking ya. Terus akumulasi penyusutan tuh ada, nah ini ada akumulasi penyusutannya. Nah itu di kapal Takbut itu ada penyusutan sebesar 4 miliar, lalu kendaraan sebesar 3,4 miliar. Nah ini penyusutannya lumayan besar ya. Nah mungkin ini di sini ada perbedaan yang sangat mencolok ya, di mana saldo awal dari kendaraan itu sebelumnya 15 juta ya. Lalu ada penambahan 3,4, harusnya di saldo akhir ini kan 3.400 sekian lah. Ini kenapa jadi 11 miliar ya? Ini kan ada perbedaan yang sangat aneh gitu loh. Ini dari mana gitu? Terus di sini juga dockingnya juga saldo akhirnya ya. Nah ini perlu dicek lagi ya. Secara laporan keuangannya agak aneh untuk saya nih. Untuk si BSML ini. Pada tahun ini sebagian kapal Takbut dan Tokang digunakan sebagai jaminan atas hutang di Bank Mandiri. Ya make sense aja sih, menjadikan jaminan karena itu asetnya. Cuman yang menjadi aneh tanda tanya besar itu ini, asetnya ini, saldo akhirnya ini dari mana nih bisa bertambah segitu besarnya, terutama di perlengkapan terutama di ini kendaraan ya, terutama di kendaraan dan juga di perlengkapan kantor sih. Udah itu aja, karena penambahan dan pengurangannya sangatlah signifikan sih untuk keduanya itu. Tuh kita cek lagi itu dari asetnya ya. Itu dari asetnya. Oke, kita lihat dari liabilitasnya atau dari hutangnya ya. Bukan dari hutang ya, persediaan dulu deh. Kita lihat persediaannya ya. Persediaannya yang naik lumayan ya. Kalau kita cek kita cek dari persediaannya sendiri. Wait. Ada kenaikan ya di bahan bakar ya, sama dengan sektor-sektor perusahaan lain ya, sama dengan PSSI, Temas, dia bahan bakar juga dinaikkan ya. Melihat harga oil dan kawan-kawan juga naik, make sense sih kalau dia menaikkan hal di sini ya. Jadi tidak ada yang perlu diragukan atau dicurigai ya, terutama ya. Di sini jadi so far oke-oke aja nih. Oke-oke aja. Oke, kita lanjut ke liabilitasnya ya. Liabilitasnya so far tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Nah ini yang menarik, yaitu di pendapatannya atau laba ruginya. Naiknya gila-gila nih, dari 30 miliar jadi 110 miliar ya. Luar biasa nih perusahaan nih. Kalau kita cek dari penerimaan pelanggan nih, tergerusnya banyak banget loh. Sebelumnya itu 30 miliar, masuknya 31. Sedangkan sekarang labanya itu 110, tergerusnya ini luar biasa ya, itu 83 ya. Kalau kita hitung ya,
dari 110, bentar, dari 110 kurang 83 itu 27 dibagi 110, penurunannya sampai 24% loh. Nah ini kan ada yang mungkin ini tidak hanya pendapatan semuanya masuk kas ya, ada yang mungkin kasbon atau hutang dan kawan-kawannya. Jadi perlu dicermatin lagi sih, terutama di sini ya. Dan yang sangatlah luar biasa ya, yaitu beban pokoknya. Beban pokoknya tuh naiknya gila-gilaan dari 22 miliar jadi 91. Pertanyaannya adalah kalau semisal labanya hanya yang masuk ini yang saya pakai 83, total dari pelanggan ini yang saya masukkan, saya convert ke sini, ini laba brutonya atau laba kotornya ini jadi minus loh. Ini jadi minus, semuanya ini pun jadi minus, dan secara keseluruhan perusahaan ini nggak untung malah. Nah ini perlunya kita mengecek mendalam ya perihal laporan keuangan ya, ini apakah benar-benar perusahaan dapat duit apa enggak gitu. Nah itu kan tricky, perlu dicek lebih detail lah. Oke, beban pajak final juga nambah. So far lainnya enggak, cuman yang agak tanda tanya ya ini pendapatan dan beban pokok yang naiknya gila. Kalau kita cek di pendapatan kita cek untuk si BSML ini sendiri, aslinya dari sektornya menurut saya, karena saya pernah ada pengalaman ya terjun di dunia ini, jadi menurut saya di sektor maritim ini pendapatannya make sense ya, dengan kenaikan yang tinggi di time charter, freight charter, manajemen service, trading. So far nggak ada yang perlu diragukan. Dilihat juga dari perusahaan-perusahaan kompetitor lainnya di PSSI, Temas, semuanya overall naik. Dan saya yakin di Samudra pun juga seperti itu. Jadi harusnya di pendapatan ini nggak terlalu signifikan lah. Cuman yang jadi tanda tanya besar saya adalah yang ke data ini pendapatannya 110, tapi yang masuk dalam arus kas ini itu hanya 83. Gapnya jauh banget, 24%. Nah ini yang jadi tanda tanya besar. Kalau kita cek di RTI, kondisi sekarang BSML nih kalau di Stockbit tidak terlihat ya, karena baru IPO kali ya. Kalau di RTI kita cek untuk pernya itu di angka 97, PBV-nya di 14. Kalau teman-teman hanya berpatokan pada itu, pasti sangatlah mahal untuk perusahaan ini. Sangatlah mahal. Ya ini juga karena efek dia baru IPO sih, jadi agak make sense. Kita masih belum tahu ya geraknya itu range-nya di mana-mana aja. So far kalau melihat dari hasil ini ya, di 2021 labanya net profitnya 4 miliar, sekarang sudah dapat 7 miliar ya, dan masih terus ya. Menurut saya untuk perusahaan ini BSML dengan IPO pun juga berada di harga berapa nih? IPO BSML tuh ada di harga 117, sekarang 810. Ini sudah sangat mahal sekali sih untuk perusahaan ini. Jadi kalau mendapatkan harga sahamnya sampai di 400, 300, nah itu boleh dilirik ya, 400, 300. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah underwaternya ya. Salah satu cara analisa saham-saham IPO adalah teman-teman perlu mengetahui ya total yang listing itu berapa persen, underwaternya siapa. Dan ini di sini underwaternya itu Dana Tama ya, dimana punya track record yang kurang oke lah. Itu so far seperti itu. Cara geraknya Dana Tama juga kalau dia sudah tidak mempunyai kepentingan pasti akan ngeri ya. Oke, nanti akan saya bahas di video-video selanjutnya perihal gimana cara teman-teman mendapatkan cuan dari saham IPO ya. Nah, nanti akan ada analisanya sendiri dan ada pembahasannya apa-apa yang perlu dicek dan lain-lain, dan gimana track record underwater and underwater. Oke, mungkin itu video di kali ini. Kesimpulannya BSML perlu ditanda tanyain besar ya. Banyak hal yang cantik dalam tanda kutip untuk BSML, dan harga sekarang sangatlah tidak worth it untuk digunakan invest. Oke, ini tuh video kali ini tentang BSML.
Kalau banyak salahnya saya minta maaf karena perusahaan ini di luar dari apa ya, list saya ya, dan ini request dari teman subscriber, jadi ya udah kita bahas dan ya seperti itu. Salah satu saham IPO, baru IPO adalah kendalanya adalah di laporan keuangannya yang cantik lah. Oke, see you on the next video, bye bye.